Lihat kesederhanaan pernikahan Sayyidat Fatimah Az-Zahra oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali. Dipersiapkan rumah pengantin Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan sangat sederhana, hanya dengan pasir yang ditinggikan, kemudian hanya dengan tikar pelepah korma. Setelah Sayyidina Rasulullah menikah dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beberapa waktu setelah itu cerita pernikahan Sayyidat Fatimah Az-Zahra ini dimulai. Ini yang perlu didengar oleh adik-adik putri kami semuanya. Sayyidat Fatimah Az-Zahra dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Permulaannya adalah dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang datang kepada Sayyidina Rasulullah untuk meminang putri beliau yang bernama Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Rasulullah menjawab, aku menunggu berita dari langit. Sampai datang qada, ketentuan dari Allah, ditolak dengan lembut dan Sayyidina Abu Bakar tidak marah. Sayyidina Abu Bakar tidak marah, ditolak karena memang belum waktunya, dan memang sudah diatur oleh Allah, nanti ada yang meminang pada waktunya, nanti orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang juga sangat mencintai Rasulullah. Bukan Sayyidina Abu Bakar tidak dicintai oleh Rasulullah, bukan Sayyidina Abu Bakar tidak pantas menjadi menantu Rasulullah, tidak. Sudah diatur oleh Allah yang sedemikian rupa karena untuk dijadikan contoh yang paripurna Sayyidat Fatimah Az-Zahra bagi wanita dunia ini. Dipinang oleh Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan putri Rasulullah, dan juga nanti ada putri-putri Rasulullah yang lainnya dinikahi oleh lelaki-lelaki yang tidak seperti Sayyidina Ali. Maksudnya adalah menantu Rasulullah banyak yang kaya, tapi spesial Sayyidina Ali adalah orang yang tidak punya. Ini memang disetting, diatur oleh Allah bahasanya Sayyidat Fatimah ini bakal menjadi contoh yang sempurna untuk putri-putri zaman sekarang. Dimulai dari kedatangan Sayyidina Ali yang waktu itu maju mundur untuk meminang Sayyidat Fatimah Az-Zahra, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan Sayyidina Utsman, bertemu dengan yang lainnya, suruh maju, mungkin bagianmu itu. Datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan maksudnya, dan Rasulullah langsung menjawab ahlan wa sahlan. Rupanya Rasulullah sudah menanti dari dulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Lihat adabnya Rasulullah datang kepada putri beliau. Memang seorang bapak boleh memaksa pernikahan kepada putrinya, tetapi adabnya seorang tua kepada anak tetap menjaga perasaannya. Dan putri Rasulullah orang mulia, cukup diajak bicara dengan isyarat faham, dikatakan, ya Fatimah, ada orang si fulan menyebutmu, fulan Ali yadhkuruki, Ali menyebutmu wahai Fatimah. Dan Rasulullah faham kalau seorang wanita diam itu tandanya mau, ataupun kalau tiba-tiba menutup satir yang ada di rumah, di kamarnya, berarti itu tidak mau. Di saat disampaikan demikian, Sayyidat Fatimah Az-Zahra diam, dan Rasulullah langsung faham bahwa ini adalah awal kebaikan, ini adalah jawaban daripada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian setelah itu dimulailah rencana pernikahan. Setelah tunangan atau khitbah, Sayyidat Fatimah Az-Zahra diminta oleh Sayyidina Ali, baru direncanakan pernikahan. Sayyidina Ali menyiapkan untuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra, dan Rasulullah memilih Sayyidina Ali bukan karena kayanya, karena Sayyidina Ali tidak punya kerjaan tetap kalau bahasa orang sekarang. Beliau hanya jadi kuli, pindah sana pindah sini, dan beliau tidak memiliki harta peninggalan. Memang ayahanda beliau Abu Thalib adalah orang yang sangat dermawan, tapi di saat Abu Thalib meninggal tidak meninggalkan apapun kepada Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali pun dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil menantu oleh Rasulullah, tapi yang dipilih oleh Rasulullah karena akhlak, karena kebaikan Sayyidina Ali. Dan setelah khitbah atau tunangan itu selesai, baru dipersiapkan pernikahan. Sayyidina Ali itu bingung, beliau tidak punya apa-apa. Lalu dihibur Rasulullah, jangan memaksakan itu semua. Lalu ada riwayat-riwayat tentang sebagai baik wanita adalah yang maharnya murah. Itu isyarat bahwasanya tidak banyak tuntutan untuk mahar untuk putri beliau, dan persiapannya tidak terlalu repot, sehingga Sayyidina Ali semakin yakin bahwasanya
pernikahan ini akan segera terwujud dengan kesederhanaan. Lihat kesederhanaan pernikahan Sayyidat Fatimah Az-Zahra oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali. Dipersiapkan rumah pengantin Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan sangat sederhana, hanya dengan pasir yang ditinggikan, kemudian hanya dengan tikar pelepah korma, kemudian selimut dari kain dari kulit binatang yang dilembutkan. Kemudian kulit binatang yang dilembutkan pun tidak mencukupi kalau digunakan untuk selimut. Kalau digunakan untuk menutup kepala, kaki terlihat. Digunakan untuk menutup kaki, kepala terlihat. Dan begitu sederhana pernikahannya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian bajunya Sayyidat Fatimah Az-Zahra disiapkan oleh Rasulullah dengan baju yang ditambal dengan 12 tambalan, diantaranya Rasulullah sendiri yang menambal. Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian setelah terjadi pernikahan, Masya Allah, bergembiranya Rasulullah, dan kegembiraan Rasulullah ini dibarengi dengan doa-doa, sampai Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma innahuma ahabbun nasi ilaina fa'ahibbahuma wa barik lahuma wa fi naslihima. Berdoa Rasulullah untuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali, ya Allah, sungguh aku mencintainya dan aku mencintai keduanya, dan berkailah keduanya dan berkailah keturunannya. Dan benar-benar keturunan Rasulullah ini diberkahi. Dan itu juga dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inni tarikun fikum ats-tsaqalaini, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang amat berat, yang amat hebat. Dan ini hadis sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak bertentangan dengan hadis yang sering masyhur kita sebut. Hadis ini berbunyi, ini tarikun fikum ats-tsaqalaini ma in tamassaktum bihimma lan tadhillu min ba'di kitaballahi wa itrati ahla baiti. Disebutkan bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua hal, jika kau berpegang tidak akan sesat. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Jika engkau berpegang tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan ahli baitku. Nah, keberkahan ahli bait Rasulullah ini atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini ulama-ulama, para juru-juru dakwah yang ada di penjuru negeri adalah banyak yang mereka itu adalah ahli bait Rasulullah, atau orang yang sambung ilmunya langsung kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Sayyidat Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, menjalani hidup dengan sangat sederhana. Fahamilah wahai adik-adik putriku yang kami cintai, lihat pernikahan wanita yang mulia. Dan di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra diberi oleh Rasulullah dengan baju yang sangat sederhana, itu bukan karena Rasulullah tidak punya baju. Ada sebagian orang berkata itu mah zaman dulu, karena belum ada baju. Oh tidak, Nabi Muhammad orang paling mulia zaman itu. Musuh pun segan, biarpun benci kepada Rasulullah, ngirim hadiah. Sehingga Nabi Muhammad mendapatkan baju-baju istimewa, baju-baju luar biasa. Sampai ada satu jenis baju afiriyah yang dikirim dari zaman, baju itu bersulam emas. Orang paling kaya di Indonesia nggak akan mampu membayarnya. Diberikan kepada Rasulullah, tapi tidak ditempelkan di badannya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Rasulullah tidak ingin mendidik putrinya dengan kesombongan. Itulah Rasulullah mendidik putri beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan di saat menjalani hidup beliau, Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan kesederhanaan, tidak terlalu banyak menuntut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai beliau adalah menumbuk gandum dengan tangan beliau sendiri, sampai ditemukan tangan beliau itu adalah membengkak. Karena terlalu lama menumbuk gandum untuk suami beliau. Allah. Sampai suatu ketika mendengar kabar bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan budak atau pembantu. Lalu Sayyidat Fatimah Az-Zahra mondar-mandir dengan Sayyidina Ali, datang ke rumah Rasulullah, balik lagi, datang ke rumah Rasulullah, balik lagi. Akhirnya Rasulullah curiga, kenapa kau kesini? Ada apa wahai Fatimah? Akhirnya berterus terang, ayah, aku mendengar engkau mendapatkan budak, barangkali kami bisa minta untuk bisa membantu di rumah kami. Subhanallah, dengan ayahnya masih sopan. Padahal kalau kita kan minta langsung, Pak kasih saya satu, kan begitu. Rupanya adabnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan ayahanda beliau seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Di sini masih ada ashabus suffah, orang fakir yang datang ke Madinah, mereka perlu makan.
maka akan aku utamakan dia dulu wahai Fatimah, bukan engkau. Jadi ini akan kami jual, aku berikan uangnya atau harganya, aku belikan makanan untuk membiayai orang yang ada di samping masjid yang tinggal untuk beribadah itu. Dan tidak dikasih Sayyidat Fatimah Zahra. Lihat, tidak mementingkan anaknya, tapi mementingkan kepentingan umat. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Hingga setelah itu Rasulullah merasa kasihan. Allah, didatangilah Sayyidat Fatimah Zahra. Didatangi Sayyidat Fatimah Zahra, Fatimah, kau kemarin minta sesuatu kepadaku dan engkau tidak aku kasih, dan sekarang engkau aku kasih lebih bagus dari itu, dan bahkan lebih bagus dari dunia seisinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang pendidikan dari Rasulullah kepada Siti Aisyah, bahwa jika engkau tidur jangan lupa engkau baca Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Oh, itu ya, diberi oleh Rasulullah lebih bagus daripada dunia seisinya, dan itu amalan dilakukan oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Dan maka dari itu wahai wanita-wanita mulia, jangan lupa kalau hendak tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baru anda tertidur dengan ditambah doa-doa yang lainnya. Tidak pantas pecinta Fatimah Zahra, Sayyidat Fatimah Zahra tidurnya di saat tertidur saat nonton sinetron.